Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Tuhan kita dan sudah pasti Tuhan mereka semua. Allahu Rabbul Alamin. Allah yang memiliki seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sadar semua milik Allah, sudah sepantas dan sewajarnya kita bersyukur dan memuji Allah. Ayo kita sama-sama bersyukur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Dijawab. Ketika kita mendengar nama baginda Nabi Muhammad disebutkan, kita menjawab sallu. Ya. Jangan kita samakan dengan Muhammad yang jual minyak di tepi jalan. Muhammad jual minyak di jalan itu tidak perlu dijawab. Ya, tapi ketika kita mendengar nama beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka kita sepantas dan sewajarnya kita bersolawat. Sallu alaihi. Ya. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi anak-anak sekalian, tolong perhatikan ya, yang perempuan, ada sebuah kisah. Kisah ini insya Allah jadi motivasi buat kita sebagai anak muda, terutama anak-anak sekalian. Motivasi buat anak-anak sekalian yang masih muda, terutama yang laki-laki. Nih, yang laki-laki, yang jantan. Tadi. Yang laki-laki, terutama ada seorang pemuda. Pemuda itu laki-laki perempuan? Pemuda laki-laki perempuan. Nah, itu maksudnya pemuda itu laki-laki. Kalau perempuan apa? Pemudi. Maka jangan nota. Ganti. Ya, laki-laki dan perempuan itu bedanya pemuda dan pemudi. Ada seorang pemudi, pemuda, ya pemuda. Nih, para yang ganteng-ganteng. Wajahnya ke siapa? Pandangnya ke siapa? Ke Ali. Radil. Mana ke Radil? Ada seorang pemuda yang luar biasa motivasinya buat kita. Ini insya Allah kalau kita praktekkan, insya Allah nih. Ini ada seorang pemuda begitu subuh. Oh subuh. Kapan? Pagi tadi. Subuh. Subuh itu ketika terbit fajar, bukan terbit matahari, bukan subuh namanya itu. Terbit fajar, masuk waktu subuh.
Sebelum masuk waktu subuh ada seorang pemuda nih, seorang pemuda rajin ibadah. Begitu dia mau berangkat ke masjid, dia siap mandi terlebih dahulu. Mandi, siap pakai pakaian yang paling bagus, mau berangkat ke. Begitu belum sampai ke masjid pertengahan, taruhlah pertengahan jalan ke masjid, sampai di belokan terjatuh, kotor. Yang mana? Kotor, begitu kotor kembali lagi ke rumah. Kira-kira ke rumahnya apa? Jadi tidak ke masjid atau? Tidak kan? Nah, seorang pemuda ini tidak bosan, begitu kotor mandi, pakai lagi pakaian yang paling bagus, mau berangkat lagi ke masjid, jatuh lagi di tempat yang sama. Jatuh di tempat yang sama untuk kedua kalinya. Begitu jatuh, pemuda ini kembali lagi, pulang lagi ke rumah. Pulang ke rumah apa? Kalau pikiran kita apa? Lari-lari jadi. Banyak tanggungan lah. Apa yang terjadi? Begitu pulang ke rumah, mandi, ya. Begitu mandi, pakai lagi, ganti lagi, pakai yang paling bagus, berangkat lagi ke masjid. Begitu sampai di tempat yang 2 kali terjatuh, dia ingat di situ, tampaklah seorang orang tua yang sedang membawa obor di tempat yang dia jatuh. Tampak seorang orang tua yang sedang membawa. Lalu ditanya, wahai anak muda, kamu mau kemana? Saya mau ke masjid, Pak. Mau sholat subuh. Tadi saya lihat, kata si orang tua ini, saya lihat kamu sudah 2 kali terjatuh. Masa sekarang mau ke masjid? Iya, Pak. Saya mau sholat subuh. Saya mau ke masjid. Kalau begitu saya mau antar kamu ke masjid. Kata si orang tua tersebut, saya antar ke masjid. Begitu sampai di masjid, dia perhatikan. Beko ngota gelak paham. Perhatikan. Begitu sampai di masjid, ya, orang tuanya mengantar si anak muda tersebut sampai di depan masjid. Anak muda ini masuk ke dalam masjid, lalu dipanggil orang tua, Pak, Bapak tidak masuk masjid. Saya tidak. Bapak tidak mau sholat subuh. Tidak, saya tidak mau sholat subuh. Kenapa, Pak? Karena saya adalah setan. Ternyata yang ngantar anak ini adalah setan. Lalu kenapa Bapak, kalau Bapak setan, kenapa Bapak mau mengantar saya ke masjid? Nah, ini alasannya. Nih, perhatikan. Ini alasannya. Setan. Ini alasannya. Ini alasannya. Kenapa? Kalau memang Bapak setan, kenapa Bapak mau mengantar saya ke masjid? Sini saya jelaskan anak muda. Engkau sekarang masih menjadi anak muda, masih muda, mau ke masjid, ya. Yang tadi 2 kali engkau terjatuh itu adalah aku yang menjatuhkan kamu. Kata si setan. Kata setan. Kamu tahu tidak, yang menjatuhkan kamu sampai 2 kali itu adalah aku, kata setan. Apa kata si anak muda ini? Kamu tahu tidak, kenapa tidak aku jatuhkan engkau untuk ketiga kalinya? Ketika aku jatuhkan engkau untuk pertama kalinya, lalu engkau sabar, engkau kembali lagi ke rumah. Begitu engkau kembali ke rumah, Allah ampunkan dosa orang tuamu. Karena kesabarannya, karena tekadnya ini masuk masjid yang sholat subuh. Ketika dia pulang ke rumah untuk mandi, bersih-bersih, pada saat itu Allah mengampunkan dosa orang tuamu. Lalu kembali lagi jalan yang kedua kalinya, aku jatuhkan lagi. Apa kata setan? Lalu begitu engkau jatuh, engkau pulang ke rumah. Begitu engkau pulang ke rumah, pada saat itu Allah ampunkan seluruh dosa tetangga-tetanggamu. Karena sabarnya, karena kuatnya iman, karena ini sholat subuh
Di masjid. Kenapa tidak saya jatuhkan untuk ketiga kalinya? Saya takut, kata setan tadi. Tadi, dengar. Setan? Apa kata setan tadi? Takut. Kenapa tidak aku jatuhkan engkau untuk 3 kalinya? Karena saya takut ketika aku jatuhkan engkau pulang kembali untuk membersihkan diri. Saya takut Allah ampunkan seluruh orang yang ada di desamu. Allah ampunkan dosanya. Makanya tidak saya jatuhkan lagi. Saya takut nantinya seluruh dosa orang kampung ini Allah ampunkan. Makanya tidak aku jatuhkan lagi. Makanya aku antarkan engkau ke masjid. Paham? Paham tak maksud setan tadi? Paham? Jadi itu. Bukan setan itu baik, tidak. Ya. Kenapa alasannya dia mengantar? Karena dia tidak boleh menjatuhkan, karena dia takut Allah ampunkan dosa sekampung. Ya. Itu dahsyatnya seorang iman pemuda. Ya. Dahsyatnya seorang iman pemuda yang mau sholat subuh di masjid. Apalagi begitu sampai masjid, bangunkan orang. Ya, bangunkan orang yang sedang tertidur. Orang yang sedang tertidur pulas, ini ada seorang pemuda nih. Ya. Taruhlah Owen. Mau jadi pemuda seperti itu? Mau jadi pemuda seperti itu? Mau? Insya Allah. Begitu sampai di masjid, bangunkan orang, buka mic. Wah, itu kan style mikrofon. Bangunkan orang sebelum azan itu, bangunkan orang. Doa bangun tidur apa? Apa doanya? Setan bangun tidur apa doanya? Setan baca doa enggak sebelum tidur? Sudah bangun tidur? Ya. Tapi kalau kita baca doa, insyaallah. Apa doanya? Alhamdulillah. Untuk membangunkan para gadis-gadis. Aku angkat menjadikan laki kok. Subuh-subuh lanyakan orang, labangin orang, ya kan? Macam pagi-pagi subuh-subuh membanguni orang. Begitu apa? Begitu orang bangun, lalu kumpul di masjid, lalu si anak muda ini, Pak, bapak kan sudah tua, ini muazin nih, tolong gantiin Pak, biar saya yang azan. Oh, kata si anak muda ini kan, kata si anakmu, begitu ambil mikrofon, ini anak muda ini, mikrofon. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu tambahin lo Owen ko tadi. Ay, kung tahin yan ko Owen ko.
azan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahu akbar, Allahu akbar. Yang tadi enak berkembang 10 pakai apa? Selimut. Apa semangatnya? Semangat apa? Semangat itu. Ya, kalau dengan suara anak muda, penasaran siapa orang itu? Kalau kio-kio wancak juga jadi penamping hidup kok. Wah, anak lo. Dia mau azannya untuk manggil orang untuk sholat. Allahu Akbar, jawabannya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya Allah Maha Besar. Dalam hati kita mentasbihkan bahwa Allah itu Maha Besar. Dan disitulah tampak orang yang membesarkan Allah. Ini pemuda tadi dengar sebelum datang orang ke masjid, dia sudah datang duluan. Itu orang yang membesarkan Allah. Orang yang membesarkan dunia, tanggung. Mau tidur main game jam 3 tadi sudah. Jadi sekolah baru jam 4 baru jam 5 orang azan. Baru 2 jam awak tidur tanggung sekolah tarik selimut. Itu orang yang membesarkan dunia tuh. Orang yang membesarkan Allah begitu bangun begitu dengar azan dia langsung bangkit dari tempat tidur untuk sholat subuh. Untuk apa kita sholat? Nah ini dipanggil lagi, diteruskan lagi oleh muazin si anak muda tadi. Hayya 'alas shalah. Apa artinya? Mari kita sholat. Ini si Owen ini ngajak kita sholat nih. Wancak nih kan. Ngajak sholat gitu. Untuk apa kita sholat? Hayya 'alal falah. Ya. Apa? Marilah kita untuk hidup. Mau menang dunia akhirat, laksanakan sholat. Insya Allah. Kalau mau dosa kita diampunkan oleh Allah, mau dosa orang tua kita diampunkan oleh Allah, maka jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Insya Allah. Apapun tujuan hidup kita, kalau kita tidak tinggalkan sholat, Allah akan cinta kepada kita. Mau dicintai Allah? Mau dicintai Allah? Jangan tinggalkan sholat. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, apapun yang kita inginkan pasti diberikan oleh Allah. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan dengan acara singkat ini, kultur singkat ini ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.